bersama lah, bukan belajar sharing bersama dan menjadi pengalaman hidupnya buat menjadi pelajaran buat kita semua. Hari ini kita undang saudara kita yang terkasih, brother kita Heri Gunawan dan Nyonya. Selamat malam bro. Malam. Selamat malam ibu Nyonya. Nyonya Heri. Nyonya Heri. Iya dong. Biasanya pas habis pernikahan habis apa namanya di doakan diberkati kan gitu kan. Ini kita perkenalkan ya. Iya. Nyonya. Ibu Gunawan. Ibu Gunawan. Ibu Gunawan. Ayo Ju, kamu yang mulai Ju, silakan Ju. Ya dong. Oke. Ya. Selamat datang yang pertama kali baru datang, it's okay ya kan. Kita akan sedikit sharing ya kan, santai lah ya toh. Ada pertanyaan lu langsung besok. Iya wes, sebelum ada pertanyaan kita akan membahas banyak hal, sedikit hal ya. Menurut kakak dan wese ya. Lo enak toh? Iya. Ngenomi ya toh. Bahasa kasih dari kakak-kakak ini apa sih gitu kan, dan bagaimana satu sama lain mencukupi bulet ya. Dan bagaimana satu sama lain mencukupi kebutuhan bahasa kasih masing-masing. Taulang ya wis. Bahasa kasih narasumber apa ya gitu. Bahasa kasihnya gitu loh. Misalnya kalau ya Pak, aku serimun, ayo wis. Susah. Ayo contoh. Jujur menerjemahkannya susah. Ya kadang-kadang kan bahasa kasih. Oh, di dalam loh ya. Oke. Ayo. Ya untuk ini karena waktunya kita silakan. Ayo Bu Heri. Ya pengalaman hidup aja lah. Bagaimana membahasakan bahasa kasih di pasangan ini gimana sih? Gak bisa jawab. Iya silakan. Ini susah. Enggak lah. Biasanya lah di Bipro canggih kok di sini. Oh iya. Soalnya aku Orang kencang. Kamedi kencang no, kamedi. cek. Coba nyanyi satu lagu. Cek. Bunyi. Oh ini bunyi tadi. Oh iya. Oke. Bahasa kasih. Sajane sebenarnya nek kita berdua ini, nek aku sih ya, nggak terlalu pakai teoritis bahasa kasihmu apa, kan ada 5. Aku tahu ada 5, ada word of affirmation, ada pelan-pelan aja kalau Inggrisan pelan-pelan Allah. Ada 5. Ya apa? Cuman nek selama ini kita kan ngomong jujur aja, ngomong yang praktikal ya. Nek ngomong teori-teori nanti kok rasanya terlalu ya apa gitu loh. Nek aku sih nek melihat dia bahasa kasih apa, aku bisa ngomong sebenarnya kata-kata pujian. Oh, makanya itu yang buat kau Heri narsis kapan hari ya? Enggak ya. Jadi gini loh, misalnya dia melakukan sesuatu, oh ya pasti bisa lah. Kamu ini pasti kamu bisa. Mungkin duit terus atau mungkin dia melakukan sesuatu ya dipuji gitu. Wah hebat bojoku, bojoku ganteng. Nah gitu dia itu senang. Kamu kan bule ya toh. Ya, cuman sebenarnya aku nih orangnya itu keceplos-ceplos ya, jadi ya nggak pernah. Waduh, bojoku ganteng banget ya. Kayak kok rasanya kok jijai. Maksudnya cuy? Kayaknya apa gitu, cuman ya aku sih paling beda. Nek DE pas lagi down, karena kadang-kadang kan cowok kan ada pas saya capek, pas saya pekerjaan sumpah, pas apa, ya paling kita nih bisa nih menyemangati. Ya wis memangnya nek misalnya DE sumpah dek kerjaan ya ngomongnya paling ya semua tuh pasti ada waktunya gitu loh. Memangnya ada kesulitan nih, tapi aku percaya pasti salah nanti. Ya wis di jalannya. Cuman ya, nah aku bilang Heri ini orangnya kuat gitu loh. Jadi dia enggak gampang sampai sampai kok angkat tuh. Ada kelemahannya, tapi loh ya saya yakin setiap orang sangat kuatnya pasti ada kelemahannya. Ya dia ya ada kelemahannya, aku tahu. Cuma kalau untuk setiap hari kayak sehari-hari gitu nih ya nek, karena kalau buat aku dia itu bahasa kasihnya memang nek
aku lihat ya kayak pujian terus kata-kata bener tapi nggak sampai gila pujian. Loh nek dipuji langsung wah berbunga-bunga itu ya. Cuman saya aku nih jujur aku nih bukan tipe orang sing seneng memuji. Jujur aku gitu jarang aku pada ya bojoku ganteng tapi itu pun juga kayak guyonan gitu loh kayak enggak sampai serius gitu loh enggak sih tapi seneng tapi kok pasti itu ya seneng gitu loh cuma yang pasti nek aku sih prakteknya ya kita jadi istri itu kita mesti bisa baca suami kita. Kadang-kadang nek suami kita pas lagi capek pas lagi down gitu kayak aku nih belajar BDE yo dari awal aku bisa baca raut muka dia lagi pas lagi down capek waduh wes beneran mencucu iku muka kayak kates sama terus malah gitu dia duyung itu tanda-tanda suami kalau kayak kates ingat-ingat ya. Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa kates ya biasanya tuh tapi dia tuh meneng gitu nah aku tahu nek dia wes mukanya welek kusut kayak kates diem pasti kamu kok rupanya elek toh suntuk ya yuk cuapek aku lah paling gitu lah aku nek lihat dia bisa kayak gitu ya aku diem gitu loh maksudnya aku tahu nek tambah kita nyereweti apa gini-gini malah dia mungkin tambah ketus sekali ya karena kan nek kadang nek cowok lagi capek nek denger ceret gitu ya apa gitu loh lah aku nek wis tahu aku bisa baca nek dia pas lagi suntuk capek ya tak diem no gitu loh jadi kayak nek sama Heri itu ya kita kayak aku gitu harus tahu selai gitu loh nek dia pas lagi capek ya kini rodok rem gitu lah saatnya dipuji nek pas dia lagi happy dipuji gitu loh nek pas lagi apa dipuji ya ada apa tarik olore gitu dia tuh gitu merit ya ono tarik olor kono Ci ada selai pas PDKT gak boleh katanya jujur nek nggak tahu nek tiap cowok mungkin beda tapi nek Heri itu ada selai dia ada selai ya nek dia pas lagi suntuk gitu ya jawabnya nanti saya nggak enak nah nek jawabnya nggak enak aku biasanya wes menurut lagi suntuk tak diem no nggak sakit hati nggak pakai kadang kan sih garai rusuh itu kan gitu ya dia lagi suntuk ono terus kita tanya baik-baik jawabnya ketus kadang kan gitu betul loh nah betul ibu-ibu Heri itu tipe orang nggak berani ngomong apa anak bojoin yang belakang biasanya tuh pasangan tuh kayak gitu nih Heri tak lihat kayak gitu jadi dia pas lagi suntuk pokoknya tau lah nih pas aku ngomong kita ngomongnya udah baik-baik dia jawabnya kok sepatah cut ngono terus rodok ya apa gitu nadanya beda aku tahu ini capek ya wis gak tak anggap gitu tak dimno ya wis kita jangan sampai kita tuh terbawa emosi gitu lah kita tahu selai lah gitu ya harus ono selai Heri itu gitu jadi nek mau ngomong BDE ya ojo pas lagi suntuk-suntuk gitu diempet gitu loh kita mau ngomong apa diempet gitu loh ngenteni dia pas lagi besok pagi lah habis dia tidur besoknya wes lumayan fresh jangan ngomong gitu loh jadi ya kayak gitu paling ya betul ya mantap oke tepuk tangan tambahi ya toh ngomongin kan wes dewasa kabeh ya toh gimana ini sudah cuma belum merit ditambahi ya toh ya biasanya kadang-kadang orang Indonesia kan kurang romantis gitu ya ya toh sing cewek-cewek apa? apa? oh ini loh ayo curhatan gak sesuai ini kau tes sih ya toh kan tak ajari buaya ini sih romantis tak ajari maksudnya si romantis ngono ya toh sayang ngono loh maksudnya apa kok romantis itu apa apa kecut romantis toh itu kecut oh enggak maksudku enggak semuanya ngerti ya kalau yang penting transferan aku ya toh itu kan juga enak ya toh cuma paling nggak kalau pada waktu momen kayak gini tuh butuh yang apa manja-manja gitu lah ya kan ya kan gitu guys oke lanjut guys oke yang pengen kamu guys kamu curhat ya kok curhat sih aku nambahin ya good Oke. Saya sih jawab belum jawab nih. Gantian suaminya gimana suami? Kok minta pertanyaan berikutnya? Bahasa kasih suami ke istri gimana?
Kalau setahu saya bahasa kasihnya Nana tuh sentuhan. Gak tahu. Beda ya, beda. Iya. Untung bener. Malah kira-kira bener sampai lagi. Ya, tapi bener. Dengan berjalannya waktu pernikahan, bahasa kasih itu memang menunjang. Cuman nggak sepenuhnya. Iya. Jadi ya kita harus ngerti, saya pribadi harus ngerti kapan isi saya bad mood. Kalau seringkali kan kita ngomong lagi match sih. Padahal belum tentu juga sebenarnya. Tapi kok sering? Iya, mungkin agendain kayak tanggalnya belum deh. Kok kamu mana? Ya. Lanjut. Jadi ya Harusnya MC ini istrinya bisa. Pelacuran dewe-dewe lah. Sal-salkan dewe. tapi ya intinya ya kita harus sebagai cowok tuh harus tahu moodnya istri. Pas nggak lagi mens pun terkadang ya mereka lagi bad mood juga ada. Pas lagi mens mereka nggak bad mood tuh juga sering gitu loh. Jadi jangan cuma nyalain mensnya aja. Soalnya kambing hitam mens. Ya dengan bertambahnya usia pernikahan yang saya rasakan itu saya semakin mengenal Nana apa adanya. Ya misal di meja makan dia lagi sibuk, nggak tahu sibuk apa, WA-an. Wah, Bu Yu dijak ngomong nggak anggap. Oh ya wes lagi sibuk berarti. Kalau dulu awal-awal mangkel rasanya, tapi begitu lek tiba-tiba nganggep, ki bojoku podo ya kok tiba-tiba nganggep. Sudah biasa kayak gitu ya. Akhirnya ya, oh ya itu Nana kayak gitu. Kalau saya pengen merubah dia, ya saya harus berubah dulu. Kan teorinya seperti itu ya. Ya itu yang kita lakuin berdua sih. Kalau kita sering menuntut, akhirnya ya gegeran tadi itu. Ya cuman bahasa kasihnya kalau menurut saya sih sentuhan dan tentunya bener. Lanjut. Oke. Saya nimpalin lagi. Cowok ini kan yang aku tahu ya, kan nggak peka itu. Bener nggak? Kan kurang peka kan, nggak sepeka cewek. Oh, oke. Cover ya. Oke. Oh, apa ikan lagi? Ya dong. Cowok ini kan nggak peka gitu kan, yang aku tahu ya kan. Nah terus tahu nih pasangan kita, istri kita itu apa moodnya nggak enak tuh ya apa ya? Padahal cowok ini cuek gitu, seringnya kan ya dong. Nah itu gimana? Cowok cuek bener. Cuman kalau sudah jadi suami istri, cuek itu akan berubah jadi perhatian. Karena kalau tetap cuek ya jangan kawin. Karena bener cowok pasangan cuek. Tapi kalau sudah jadi suami istri, nggak mungkin bisa cuek karena ya itu sudah pasangan dan kita bakalan ketemu tiap hari. Nah makanya jangan sampai salah pilih pasangan. Akhirnya cuek itu yang terjadi nanti. Ini ngomongin jujur. Hati-hati. Lu kan baru pilih pasangan bisa ngomong. Jangan salah pilih pasangan. Tanya kamu soalnya. Kamu buat suami istri ya kan? Jadi bagi saya sih kalau cowok cuek itu salah. Jadi ya kita yang harus responding supaya nggak jadi cuek. Jadi akhirnya nggak jadi gegeran di keluarga. Itu aja sih. Ya. Tidak cuek itu artinya ada Nggak boleh cuek kepedulian. itu. Si tepuk tangan kok cewek kabel. Bapaknya ampun. Cuek semua masalahnya. Tanya ke bener ya. Kok bojone loro di jano. Mandiri kok bojoku Mandiri gitu ya. Soro. Istriku perkasa gitu ya. Tapi jujur aku nih mandiri loh. Jujur aku tuh tipe orang mandiri. Kayak aku sakit pun Nggak manja ada ya. nggak ngomong ambek DE. Tiba-tiba dia cari aku. Dek mana kamu? Dek rumah ya. Awak aku loro kabeh. Baru dia tahu. Gitu loh. Dek aku sakit. Tapi ya aku sih nggak menuntut dia. Istilahnya nggak terlalu manja lah. Sakit cidik terus wah aku badannya sakit. Aku sih nggak gitu karena prinsipku tuh kita jadi cewek pun juga harus kuat gitu loh. Dan kayak kemarin si Merdi ngomong sebenarnya cewek tuh lebih kuat kok, aku setuju ya. Dari segi mental atau apa tuh betul cewek itu lebih kuat dan aku
bukan anti cewek manja loh ya. Aku ya seneng kadang-kadang manja-manja ya seneng, cuma maksudnya kadang nek kayak sehari-hari kita ya mesti pengertian, kayak suami kita ini sibuk, dia sibuk ya. Kalau aku prinsipku nek bisa tak tangani dewe ya tak tangani dewe, kecuali aku butuh pergi rumah sakit terus kudu ya kok nggak mau, tapi nek memang enggak ya gak apa-apa. Cuma jujur sebagai cewek bener omongannya Heri, kita nggak boleh, sebagai cowok nggak boleh cuek, karena aku pun juga seneng nek dia itu nggak cuek gitu loh. Rasanya di hati itu kan maces, bener toh. Jadi aku yakin semandiri-mandirinya cowok cewek, tak rasa ya ini para cowok harus belajar nggak boleh cuek, karena sama mandiri-mandirinya cewek aku ini termasuk sangat-sangat mandiri. Ono apa-apa aku nyetir dewek gitu loh. Ke rumah sakit pun aku setir dewek. Nek perlu pokoknya sampai aku belum geblak aku nggak akan komplain. Cuman memang kalau si suami itu bisa kayak perhatian aja, wah itu beneran kayak minyak gitu loh, gitu loh rasanya itu di hati itu gitu, betul toh? Istri-istri ya, betul. Jadi ya memang bener harusnya. Kadang-kadang cewek itu nggak ngomong nek aku ya diperhatiin gitu, tapi seneng loh kita itu. Kalau di mana sih cowok ya ayo. Temen tadi kiri di kanan nih gitu. Cowok kayaknya jahat tapi terus. Ya luar biasa. Puji Tuhan, memang cewek lebih kuat itu ya. Makanya firman Tuhan kan ngomong cewek itu, wanita itu adalah penolong. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Makanya banyak penelitian, mohon maaf kalau mungkin saya salah, kalau wanita itu lebih panjang umur kalau ditinggal suami, karena apa? Lebih kuat, wanita itu lebih kuat. Tapi kalau laki-laki ditinggal istri itu cenderung penelitian di luar sana. Itu saat ini berdasarkan penelitian loh ya, bukan saya loh ya. Lanjut santai waktu nih. salah aku tadi. Oke, kita lanjut. Saya itu menyangkut keluarga. Saya kaitannya dengan pelayanan. Apa sih arti pelayanan di gereja bagi keluarga, dan apa sih pelayanan itu sejauh mana efeknya buat keluarga? Ya silakan. Dari mana dulu, suami dulu atau istri dulu? Kalau bagi saya yang paling penting tetap keluarga, itu nomor satu. Makanya saya selalu ngomong nomor satu itu keluarga, nomor satu tetap Tuhan ya, itu yang bisa ngomong ya. Tapi berikutnya itu nomor satu keluarga, nomor dua itu pekerjaan, nomor tiga baru pelayanan. Cuman dalam arti ini tidak bisa di ranking sebenarnya, tapi harusnya ini jalan paralel. Jadi kalau suruh milih, ada pelayanan, tiba-tiba keluarga membutuhkan, saya milih keluarga dulu. Maksud saya seperti itu, tapi tetap tiga ini jalan paralel sebisa mungkin. Kenapa kok nomor dua pekerjaan? Ya, karena kita profesional muda, kita bukan full timer. Kalau full timer, dia yang nomor dua mungkin adalah pekerjaannya dia sebagai full timer, yang notabene adalah pelayanan berarti ya. Jadi nomor tiga baru pelayanan lah. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya bagi waktunya gimana? Karena tiga ini merupakan sama-sama prioritas, tapi kalau begitu berbenturan, baru yang saya pilih adalah keluarga, pekerjaan, pelayanan. Jadi saya nggak pernah ngomong gak usah pelayanan berarti, karena aku sudah sibuk, aku sudah keluarga aku sudah ngajari, waktu pulang sudah ngajarin. Konsep ini yang sebenarnya harus dirubah, karena kenapa? Saat kita bisa membagi waktu kita dengan benar, berarti kita bisa memberikan lebih buat Tuhan melalui pelayanan. Sebenarnya merupakan kesalahan kita sendiri kalau kita nggak bisa pelayanan kemudian menyalahkan pekerjaan dan sibuk di keluarga. Ya ini prinsip saya, jadi belum tentu benar ya, ini prinsip saya. Makanya kenapa sampai detik ini saya masih pelayanan, meskipun ya mungkin Nana bisa menimpali
sibuknya itu luar biasa memang, hampir dari Senin sampai Minggu itu tidak pernah berhenti kerja misalnya. Dan pulang kerja itu dulu kalau Nana sama anak-anak tidak ngomel, bisa saya sampai malam jam 7, setengah 7 itu sering. Tapi gara-gara Nana itu ngomel ngingetin, oh iya ya, aku salah ini. Makanya aku akhirnya berubah. Jam 6 maksimal aku sudah pulang. Itu pun kalau terpaksa. Kalau enggak, biasanya setengah 6 aku sudah pulang karena janjian sama anak-anak jam 6 pokoknya harus mandi, setengah 7 kita makan, biasanya seperti itu. Nah, ini yang memang secara keluarga kita setting, bukan jalan dengan sendirinya. Intinya apa? Kalau saat saya bisa membagi waktu dengan benar, makanya sampai detik ini saya masih bisa memprioritaskan keluarga tetap bagus, di mana anak-anak membutuhkan kehadiran seorang ayah, istri membutuhkan kehadiran seorang suami, pekerjaan dengan saya bertanggung jawab, tidak melalaikan sedikit pun, dengan juga membagi waktu di kerjaan dengan baik. Kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada saya itu tambah-tambah terus, dan itu yang memang saya alamin dari dulu yang mungkin cuma dipercaya sama Tuhan 1-2, tiba-tiba dilipat gandakan setiap tahun. Itu dari Tuhan, bukan dari manusia, dari Tuhan yang ngasih. Karena kalau saya flashback mungkin 5 tahun yang lalu, kok bisa ya aku sekarang kayak gini ya? Nggak mampu rasanya, tiba-tiba bisa bangun hotel, menghandle sampai 2 hotel jalan barengan. Di UBS pun proyeknya jualan semua, pembangunan. Belum lagi produksinya di UBS, belum lagi menghandle yang di SPBU. Ya kalau dipikir-pikir ya kok mampu ya sekarang, padahal dulu aja menghandle cuma 2 departemen aja sudah stres. Bahkan anak aku pernah ngomong, aku rasanya rodok deng ini, bener-bener deng, kayak orang linglung gitu. Padahal cuma baru menghandle di UBS, belum ngomong yang lain-lain. Tapi ternyata Tuhan itu menambahkan dengan luar biasa saat gara-gara hang itu akhirnya aku doa, oh iya ya ternyata Tuhan negur kamu nggak bisa bagi waktumu dengan benar. Makanya kenapa kamu stres, kamu hang, kamu ngandalo dirimu sendiri, diselentik sama Tuhan. Memang bener-bener kayak orang linglung, bener-bener pulang itu bingung. Ada orang ngomong nggak nyambung. Akhirnya saat itu, oh ya mulai perubahan. Tetap harus saat teduh, tetap harus doa, baca Alkitab. Kemudian mulai bisa bagi waktu dan pelayanan. Karena kenapa? Di pelayanan ini yang terus selain saat teduh ya, saat teduh itu kan hubungan pribadi kita sama Tuhan ya. Tapi di pelayanan ini yang saya rasakan pribadi yang sebagai kesaksian itu yang membangkitkan api saya tiap hari, membangkitkan terus. Kenapa? Karena saya mendoakan pelayanan saya, bukan lagi fokusnya ke saya, tapi mendoakan orang lain, mendoakan jiwa-jiwa. Lah kalau kita nggak pelayanan, kita mau mendoakan siapa? Itu pentingnya pelayanan. Pada waktu kita ketemu komunitas kayak gini, apinya kebakar. Tapi habis itu hilang. Bulan depan ketemu lagi, kebakar lagi barusan. Ini sangat beda dengan waktu kita ke gereja minggu. Beda banget. Kenapa? Karena kita pelayanan. Kayak seperti ini, api saya kebakar. Sampai nanti malam kebakar, sampai besok pagi saat teduh kebakar biasanya. Kemudian lanjut lagi pelayanan. Hari Senin meeting dengan pengurus, kemudian lanjut lagi ada ngobrol di grup masalah pelayanan, itu bakar terus gitu. Nah kalau kita nggak pelayanan, yang membakar ini apa terusan? Saat teduh kita tetap itu bukan pribadi, tapi pelayanan ini jauh lebih membuat kita terbakar. Dengan 3 hal ini, akhirnya saya benar-benar bersyukur Tuhan, thank you karena kamu sudah menempatkan aku di porsi yang benar sekarang. Coba dulu aku nggak turut sama kamu. Pada waktu aku buat produk hang itu aku nggak nurut untuk ngapain. Nah mungkin aku tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Kenapa kok masih pelayanan? Kenapa porsinya seperti apa? Pelayanan dan keluarga gimana? Ya mungkin saat ini aku menjawabnya beda mungkin. Oh ya keluarga aku nomor 1. Keluarga aja lo ngajarin anak ulangan nggak nutut, buru-buru meh pelayanan. Salah sebenarnya, salah. Itu yang salah kita sebenarnya, bukan karena kita nggak nutut, karena kita nggak bisa bagi waktu yang Tuhan berikan buat kita. 24 jam loh Tuhan ngasih kita itu tiap hari. Mosok cuma pelayanan yang sekian jam aja, mungkin ngambil waktunya sehari cuma 2 jam, seminggu nggak sampai 5 jam, nggak nutut. Salahnya kita kalau zaman itu seperti itu.
Oke, luar biasa disambung. Ya kalau saya sih prinsipnya Tuhan itu sebenarnya ngasih kita kepercayaan itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak mungkin kita porsinya cuma segini tapi dikasih banyak tuh enggak. Tapi Tuhan tuh lihat kesetiaan kita. Jadi pada awal mungkin kita pengantin baru ya, itu wayai kita noto sebenarnya itu ya apa sih, kita nanti setelah keluarga ini kayak apa gitu loh, nanti terus dikasih anak kayak apa. Nah itu pun kita sebagai istri itu juga mesti bisa lihat kondisi kayak, karena saya percaya nek suami istri itu bukan cuma dua tapi kita satu. Nah itu yang menjadi kekuatan luar biasa, karena itu power of multiplication, kekuatan multiplikasi. Kalau di Alkitab kan dibilang satu orang mengalahkan 1000 musuh, 2 orang berlaksa-laksa, berlipat-lipat ganda. Nah ingat, itu tergenapi saat kita berpasangan. Itu beneran, itu dampaknya pasti lebih dahsyat. Tapi sayangnya si iblis itu jangan pinternya tenan. Begitu kamu dikasih suami terus nanti kamu hamil terus kamu punya anak, wes kayaknya dengan itu malah jadi hambatan. Bener tuh, kadang-kadang jadi wes gak kepikir pelayanan, gak kepikir apa, wes pokoknya ngurusi keluarga. Itu tuh nek aku ngomong itu tipuan iblis yang luar biasa pinternya, sampai kita tuh dilupakan bahwa kita ini sebenarnya dipercaya sama Tuhan tuh ndak ini tok. Pelayanan juga dipercayakan, pekerjaan dipercayakan. Cuman ya karena Heri bilang itu, kita dari awal mesti belajar nota waktu. Pertama kali ya Heri nggak megang segini banyak sedikit-sedikit. Tapi pelan-pelan itu jadian pun diproses sama Tuhan, diajar sama Tuhan, caranya gini loh, caranya gini. Akhirnya dia bisa mengembangkan itu dan multiplikasi itu terjadi. Lah saya sih jadi istri tak lihat kayak gini ya. Jujur aku dulu waktu single pelayanan jauh lebih banyak dari dia. Jadi sejak aku kuliah di Amerika sampai di Surabaya tuh pelayanannya tuh banyak sekali di gereja. Aku paling seminggu tuh 4-5 kali gitu loh. Tapi ya itu sejak aku menikah sama dia, apalagi sejak punya anak, itu aku nih penolong. Jadi dia punya kerinduan untuk melayani. Kita belum punya anak sih enak ya bareng-bareng ya, tapi begitu udah punya anak, punya apa, makanya aku bilang semuanya tuh dipersiapkan Tuhan. Karena sejak saya single itu sudah disiapkan Tuhan, saya ini mandiri. Nah sehingga waktu saya punya anak, saya berusaha jaga nih keluargaku, kita bagi tugas gitu loh. Memang aku rada mundur dalam pelayanan, tapi bukan berarti terus gak pelayanan yuk. Kadang-kadang repot itu ibu-ibu apa di rumah terus ibu dewe masak dewe, jadi kayak tertinggal sama suami itu di depan gitu pelayanan ubiang ibu ya menang rumah dok, kayak seolah-olah nek dalam tanda kutip kuper, jadi kesannya seperti itu. Tapi sebenarnya enggak, karena suami itu kayak wajah di depan, tapi istri itu di dalamnya itu kayak power-nya gitu loh, yang ngedrive si suami itu. Jadi kayak misalnya di pelayanan apa, meskipun aku nggak ikut dia meeting, aku tahu loh masalahnya ada apa. Meskipun dia di kantor, aku nggak hadir waktu dia meeting, ada kesulitan apa dia ya cerita, dan kita diskusi gitu loh, penyelesaiannya apa. Ya mungkin aku nggak sepintar dia karena dia mungkin lebih paham di pekerjaannya, lebih paham kondisi pelayanan. Tapi aku yakin Tuhan itu bisa pakai kita sebagai para istri itu untuk jadi fuel, untuk buka jalan si suami itu. Dan jangan sampai kita itu meninggalkan di belakang terlalu jauh. Ya suami-suami itu harus geret istri juga. Jadi ini ada apa-apa, ayo cerita, involve your wife gitu loh. Libatkan istrimu, karena dia penolong. Libatkan, nah nek si istri sudah bisa ambil posisi melibatkan, aku percaya semuanya dicukupi sama Tuhan kok. Anak-anak yang tadinya mungkin belajar angel, ruwewel, aku yakin pasti ditata sama Tuhan sedemikian rupa, lebih enak, lebih gampang. Itu betul seperti itu. Jadi percaya, kadang kita ini nggak terlalu umek sama kesibukannya dewa, kita tidak percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk menoto, membantu kita menatakan keluarga kita. Jadi ya kita juga mesti ada percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan
turut serta, ikut campur tangan di dalam keluarga kita saat kita pun juga melayani. Podo sampai perpuluhan. Nek secara logika, kamu hidup dengan 90% sama 100%, lebih cukup, lebih banyak 100%. Tapi kenyataannya, dan itu terbukti, nek kita udah ngasih perpuluhan, ono sing loro-loronen, sing nanti bocor di sana, sing rumahnya rusak, sing apa. Tapi sama oleh kita merelakan 10% buat Tuhan, semuanya kok baik-baik. Jadi itu tidak masuk di logika. Jadi kayak kita membagi waktu pelayanan gini, ya nggak akan masuk di logika sebenarnya. Karena aku yakin itu juga campur tangan Tuhan. Belum tentu kita nggak pelayanan terus keluarga bahagia, belum tentu. Ya kayak perpuluhan itu. Kadang nek sama Tuhan tuh memang bener nggak bisa dimasuk di akal, tapi iman. Nek Tuhan sudah ngatur seperti itu, ya kita jalan dengan iman gitu loh. Percaya sama Tuhan yang campur tangan. Amin. Oke, Cuk. Jadi berkat buat kita bahwa dunia pelayanan dan keluarga itu suatu hal yang tidak bisa terpisahkan karena saling melengkapi, dan situlah bukti bagaimana campur tangan Tuhan ya buat setiap kehidupan kita masing-masing. Oke, Jo, ada yang lainnya? Banyak kok. Lanjut kok, bisa dibaca. Enggak, saya gini, oke. Ini Oh ya, ada yang mungkin ada yang lain, ayo. Ada cerita seorang lelaki mungkin. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, ada mau ditanyain. Apa perlu dijemput terus? Berdua. Ya, silakan. Pak Jeffrey. Pak Jeffrey mau curhat? Tanya pertanyaan ini. Ya, ada yang mau tanya? Kita belajar bersama-sama. Aku tak sih belajar kita, enggak ya? Dia single soalnya. Iya. Oke. Silakan. Ya. Waduh, ini susah berdiri balik mana? Suaranya udah menggelegar. Terima kasih loh, kok. Tahu kok. Iya, pertanyaan saya buat Pak Heri dan Ibu, sejak pertama kali menikah kan perlu proses untuk saling pengenalan ya secara pribadi. Kapan saatnya, timenya ketika Pak Heri mengatakan saya bisa kenal sesungguhnya inilah istri saya gitu. Kan kadang-kadang sudah setelah bertahun-tahun jalan artinya seperti nggak kenal gitu. Dalam proses itu artinya kenal secara pribadi gitu. Bukan kenal namanya ya. Kenalan ulang. Maksudnya kenal secara pribadi, karakternya, karakternya baru benar-benar mengenal secara mendalam. Biasanya kadang-kadang suami istri kelihatannya jalan bareng berdua terus, tetapi tidak saling mengenal. Biasanya seperti itu. Bukan, ini cerita sinetron. Kalau dibilang curhat sih, ya nggak juga sih. Karena memang sejak kita muda kan pelayanan terus. Saya dulu pelayanan di radio, lalu di Betani, di Menara Doa, di Dewasa Muda juga. Dan di situ memang menikah, tapi sepertinya pulang pergi lagi, pulang mandi pergi lagi pelayanan, pulang pergi. Seperti bagi saya sih biasa-biasa aja. Kita kan pelayanan, bahkan pelayan di radio BFM itu sampai jam 3 pagi, siaran jam 12 malam sampai jam 3 pagi, pulang jam 4, jam 6 berangkat lagi kantor. Sepertinya bagi saya pelayanan biasa-biasa aja. Tetapi sebelum pandemi kemarin baru saya tahu ternyata begitu Ira curhat baru ternyata salah ya. ternyata ya dalam dunia kerja juga gitu. Di dalam pekerjaan ketemu orang sampai malam, pulang besok hari berangkat lagi. Jadi gak langsung pulang, ketemu orang dulu gitu. Tapi sejak Ira cerita mengenai isi hatinya baru oh ternyata saya salah gitu. Nah gitu pertanyaannya. Nah bagi Pak Heri, kapan waktunya mengenal secara pribadi? Timingnya tepat, mengerti gitu ya. Ya mungkin setahun, 2 tahun kurang lebih baru klik, baru
oh sudah saling mengenal. Kalau saya boleh jujur, sampai sekarang saya belum terlalu mengenal dalam banget isi saya. Contohnya apa? Karena memang Ya lanjut. contohnya gimana? Ya, Nana ini barusan program diet, turun sampai piro? 20 kilo. Oh 10 kilo pak. 10 kilo. Hah? Oh, dikit lah. Men, turun lagi 5 kan? Sejak turun 10 kilo, hobinya beda sekarang. Selfie. Berubah. Berubah toh? Gimana mau mengenal saya? Kalah toh sekarang. IG-nya itu banyak selfie semua, sampai anaknya komplain, mama foto lagi. Yang dibuat background macam-macam, ada anaknya lagi ngapain, sampai komplain aneh, mama lagi kayak gini dibuat background aku. Berubah sudah. Jadi ya memang pasangan itu kalau saya ngomong, kita harus mengenal dengan cepat pasangan kita. Caranya gimana ya? Tadi jujur bisa komunikasi, benar. Kalau kita nggak ada komunikasi, kayak tadi Nana ngomong, dia bisa tahu masalah saya loh di kantor. Gimana ya? Saya cerita memang. Nana tuh bisa membuat saya tuh suka cerita. Jadi yang pasangan suami istri harus seperti itu sih kalau saya ngomong. Nana pun ya, kalau jangan sampai kita yang cowok berbeda. Kalau cewek cerita harus biasa, belum tentu juga. Kalau yang diajak cerita itu nggak menyenangkan dia cerita ke orang lain loh mungkin, bukan ke kita. Ya, hubungan seperti ini yang membuat bagi saya nggak bisa menjawab kapan saya mengenal pasangan saya secara dalam, karena ya berubah terus dan saya harus secepat mungkin mengetahui perubahan itu. Saat itu juga saya tahu ternyata sekarang senang selfie ya. Itu ya saya harus tahu, harus tanggap gitu. Lala cuek kan nggak mudah, ngomel gitu. Nggak di follow. Kalau saya sih seperti itu, sisi boleh. Silakan sisi kiri. Sebenarnya yang membuat pernikahan itu nggak bosen. Loh iya. Kalau sebenarnya saya ini percaya bahwa kita manusia itu nggak akan pernah mencapai sempurna, karena tujuan kita akan seperti Tuhan Yesus, dan nggak akan sampai seperti itu gitu loh. Dan setiap hari is a new discovery, penemuan yang baru buat kita. Jadi ya buat saya sih, puji Tuhan selalu baru setiap hari gitu loh, pengenalannya gitu loh. Cuman memang kalau misalnya kok aku nggak kenal pasanganku ya, kok aku kayak mungkin terlalu sibuk, jadi kayak seolah-olah ya telisipan gitu loh. Kadang-kadang kan kayak gitu. Ya harus nggak boleh cuek itu, dan harus memang ya harus komunikasi, nggak boleh cuek. Kita ya mesti ngeliati, oh bojoku iki lagi apa, harus berusaha, diusahakan. Sebenarnya pernikahan tuh nggak terus langsung menikah siapa enggak, tapi harus diusahakan. Keharmonisan, kecocokan itu harus diusahakan, dan kita harus mengusahakan untuk mengenal pasangan kita. Nah, kita nggak mau berusaha, wis pekerjaannya repot, yuk ketemu sediluk paling pergi lagi, ketemu siluk pergi lagi. Ya kamu nggak mau berusaha untuk spend time sama dia, ngobrol sama dia, ya nggak akan bisa. Jadi ya tetap harus, nggak boleh cuek, ya tetap harus mengusahakan. Nah, memang merasa wah kok terlalu sibuk, ya nggak boleh. Nah, menurut aku kok nggak boleh gitu loh. Karena kita
sudah tidak sendiri, kita sudah ada pasangan, ya nggak boleh seperti itu. Aku nggak bisa pelayanan seminggu 5 kali lagi, ya nggak bisa. Misalnya mau nggak mau tetap kita harus ada waktu untuk ngobrol, untuk cari kenal dan nah hari ini dia start dari hal-hal yang kecil sih, tak lihat juga. Dan dia ini satu hal yang aku paling apresiasi sama dia, tak ceritain. Dia itu bukan orang yang romantis loh. Aslinya dia bukan orang yang romantis. Dia bukan orang yang suka memeluk, mencium, bukan dia itu. Tapi kayaknya dia tahu bahwa love language-nya aku nih suka disentuh gitu loh. Nah dia mulai belajar romantis, ya kadang mek ngini, kadang ini, ya nek ke mall itu pasti gandeng. Itu karena dia tahu aku seneng kayak gitu, ya itu diusahakan gitu loh. Jadi ya kayak dia tuh gak romantis belas, tapi sejak dia kawin mbak aku tidak pernah satu Valentine pun dia gak kasih bunga. Dia pasti setiap Valentine, setiap apa itu pasti lah. Itu bunga deposito Ci. Lah itu tuh kadang-kadang itu hal kecil gitu loh. Tapi kita cewek seneng loh digituke, dan dari situ itu bisa membangun apa ya, perasaan gitu loh. Iya loh, cewek chemistry gitu loh. Jadi ya kadang-kadang ya dari hal-hal kecil gitu-gitulah gitu terus itu membangun itu semua. Jadi kami judul sana asal lewat gitu, harus diusahakan. Lanjut Bu. Ini turun jokbol. Turun jokbol. Yes. Lu sudah kan Bu? Udah Pak, ayo komen. Ya tak komen ini. Ya shalom teman-teman. Ya terima kasih. Malam hari ini kita dapat banyak pastinya. Ya. Saya percaya bahwa pasangan itu yang dari Tuhan, segala sesuatunya udah disiapkan gitu. Mengenai ketidakcocokan apapun ya pasti cowok dan cewek nggak cocok, nggak pernah ada cocok. Tapi kita berusaha untuk menyelaraskan gitu ya, menyeimbangkan lah ibarat seperti itu. Cowok di dalam masalah pekerjaan dan sebagainya memang pasti punya masalah, ada keegoan yang terjadi di dalam setiap cowok pastinya. Nah, saya yakin juga kalau dulu mungkin setiap kita naruh foto pasangan kita di dalam dompetnya, gitu ya. Betul nggak kira-kira? Oh nggak pernah ya? Dalam dompet atau di mana gitu ya, hal-hal yang privasi tuh. Tapi kalau pastinya sekarang rasanya udah di dompet lagi, udah di handphone, bener nggak ya? Ya. Nah, jadi disinilah kita tunjukkan gitu. Kalau kita punya masalah cowok-cowok, kita lihat handphone kita, gitu ya kan? Kita pandangi handphone kita. Saya yakin gitu loh bahwa semua masalah itu pasti akan hilang. Betul ya? Kenapa kok hilang? Karena pada saat kita lihat handphone kita, pasangan kita akan bukan, saya nggak nangis. Justru saya paling seneng. Kenapa? Karena begitu lihat pasangan kita ada di situ, kita akan berpikir, yang lain itu masalahnya kecil semua. Inilah yang paling besar itu masalahnya. Bukan apa-apa, ini yang paling besar gitu. Yang di luar itu kecil gitu. Jadi masalah langsung
ada ki aku boleh turu pasar bantal gopes iki kayak ada boleh. Langsung dikunci. Ya intermezzo teman-teman supaya tetap semangat. Be pro. Itu ya Bu Cici ya. Itu membangun iman lagi ya. Terus selalu berjuang. Ayo. Ayo. Aja ngono bae iki guru merit lho ya, ngomong angel-angel terus. Iki single masuknya ini keliru gitu iki. Tambah mikir iki kate merit iki. Oh terlibat ya Mas. Ayo Sing happy Pak. Wes waktune setes. Pertanyaannya mek loro. Jawabannya Tambah dalam cucu tambah wedi. kamu tambah takut kan? Gak happy ya Pak. Happy ya. Amin. Ya, tadi sebenarnya intinya udah bayang lah, artinya permasalahan itu biasanya nggak jauh dari situ sih, masalah pengenalan pasangan, kedua mengenai kaitan pelayanan, itu biasanya secara tidak langsung itu pasti ngefek buat setiap kita. Makanya tadi intinya kuncinya satu, kalau kita bisa mengatur waktunya, bisa mengatur ritmenya, kalau itu semua melibatkan Tuhan, pasti oke. Artinya oke itu prioritasnya Tuhan ya sih memang. Saat teduhnya, jadi itu sebenarnya kunci sih memang betul. Karena setiap orang pasti akan mengalami masa-masa ngeblank, itu pasti ada. Setiap laki-laki biasanya lepas lagi masalah berat, sama saya kayak istri. Kalau saya pas lagi ngeblank gitu, kadang-kadang sampai ngigo segala macam ke bawah ya sebenarnya ya itulah kehidupan. Tapi saat kita melibatkan Tuhan dan kita percaya jika Tuhan sudah tolong kemarin, pasti Tuhan juga akan tolong buat kita hari dan akan datang. Itu kuncinya, dan jangan lupa mendoa keluarga itu penting. Ya kita kalau nanti ngomong ini nggak selesai nih, bisa sampai jam 9 baru pas buahnya acara isu ya. Banyak acara hari ini ya. Hari ini ada luar biasa. Oke, ayo Pak, kesimpulannya aja Pak buat kita semua. Nantilah ngomong terus nih nggak selesai. Kesimpulan aja mengenai true love, langgeng apa ya? keluarga dan pelayanan dan apa yang harus kita lakukan. Buat langgeng, buat mau married dulu. Buat aku. Kesimpulan, nggak tahu ini kesimpulan atau bukan ya, soalnya barusan diomongin tadi. Bagi saya keluarga itu luar biasa, karena itu suatu kepercayaan dari Tuhan yang diberikan untuk kita berdua. Dari saya single, kemudian punya pasangan, dan sekarang punya 3 orang anak cowok. Itu kepercayaan dari Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan ke kita berdua. Ini tanggung jawab kita, karena gimana pun juga kepercayaan dari Tuhan ini itu jadi tanggung jawab kita. Baik buruknya keluarga ini itu di tangan kita berdua. Jadi hubungan kita sebagai suami istri itu jangan sampai pernah gagal, apalagi kata-kata cerai itu harus dijauhkan dari kita, karena ini kepercayaan dari Tuhan, dimana kita masih punya anak 3. Nah, anak 3 ini pun melihat ke kita itu benar-benar mirroring. Kita melakukan apa, anak kita melakukan apa. Kalau sampai kita sendiri itu gagal dalam membina karakter kita pribadi, gagal membina hubungan kita suami istri, itu bakalan mirroring ke anak kita. Dan itu jangan sampai terjadi, karena nanti kita itu menyesalnya jauh di kemudian hari kalau sampai anak kita itu gagal. Makanya kepercayaan dari Tuhan ini benar-benar tanggung jawab utama kita, dan itu cuma kita yang bisa menjawabnya. Kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Saat kita sudah sukses di keluarga kita, percayalah Tuhan akan memberikan lebih buat kita di pekerjaan kita, yang menjadi tanggung jawab kita juga, dunia pelayanan kita juga sebagai profesional muda. Karena saat kita sukses di keluarga, kerjaan itu akan nyambung. Kalau istri saya itu tidak mendukung saya di kerjaan, saya pulang dengan bawa beban kerjaan pulang, misi geger, kerjaan ini tambah kacau pasti.
Tapi karena saya memiliki keluarga yang harmonis, anak-anak yang menyenangkan, meskipun terkadang ya harus dimarahin, harus dididik, tapi ini keluarga yang menyenangkan, membuat kita pulang kerja itu senang, berangkat kerja seger. Nah, dengan seperti ini akhirnya kerjaan saya menjadi terdukung semua, sehingga saya bisa lebih sukses lagi di kerjaan. Tuhan memberikan kepercayaan lebih lagi, dan akhirnya saya bisa pelayanan akhirnya. Karena kenapa? Dua hal ini saya sukses, Tuhan memberi kepercayaan saya lebih lagi untuk pelayanan. Makanya seperti yang saya tadi ngomong tadi, jangan sia-siakan waktu kita dengan beranggapan aku sibuk Tuhan, aku tidak punya waktu Tuhan. Kayak gini lo gak nuntut Tuhan, buru-buru pelayanan. Karena itu bakalan membuat kita lebih tidak bisa dipercaya Tuhan lagi. Karena tetap hidup kita ini adalah untuk melayani Tuhan, titik, nggak ada lagi. Kita harus sukses melayani keluarga kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita harus sukses melayani di pekerjaan kita yang juga itu adalah yang dipercayakan Tuhan buat kita. Dan kita harus sukses di dunia pelayanan kita yang sebenarnya, yang benar-benar melayani Tuhan kita. Kalau kita bisa sukses di tiga ini, itu berarti kita sudah sukses di kehidupan kita. Merdeka. Ibu mungkin nyambungin sedikit. Kalau dari saya sih, tadi kan temanya true love ya. Sebenarnya true love itu nggak akan pernah ada kalau kita tidak mengusahakan. Jadi yang namanya true love itu bukan sesuatu yang otomatis, bukan. Meskipun kamu di awalnya kita mungkin saling jatuh cinta, diawali dengan cinta. Dan saya sama Heri itu nggak diawali dengan cinta dulu, bukan. Saya lebih mencintai dia, belajar mencintai dia saat menikah. Jadi waktu pacaran itu setrumnya paling 5 watt, sekarang 100 watt. Ngono loh ceritanya, gitu loh, beda. Nah, tapi ya intinya gitulah. Maksudnya startnya gimana? Kalian startnya sudah 100 watt, 1000 watt mungkin ya. Atau kamu yang kasusnya yang startnya cuma ya duduk di wong tua atau apa misal ya nggak tahu. Atau startnya gimana? Whatever you start. Tapi kita itu kalau mau true love semuanya itu sama teori ini, harus diusahakan. Nggak akan datang tiba-tiba dan otomatis nggak akan datang gitu loh. Jadi setelah kita menikah ya kita harus mengusahakan. Kasih itu ya apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak menuntut, kasih itu apa banyak sekali nanti apa tidak gitu, menuntut banyak sekali pokoknya lah. Itu harus diusahakan. Karena mungkin di tengah kesibukan kita, ya kita harus mengusahakan untuk ambil waktu buat pasangan. Di saat kita orangnya itu misalnya memang dasarnya cuek, ya kita harus mengusahakan untuk tidak cuek. Di saat kita orangnya itu medit, ya kita harus nggak boleh medit, murah hati gitu loh. Jadi semua tuh harus diusahakan. Jadi pernikahan itu sebenarnya nggak mudah, karena harusnya kan tujuannya kan true love. Nah kita harus mulai mengusahakan semuanya itu, dan kadang mengusahakannya ya ada up and down nih. Saya nggak tahu kondisi kita semua di sini punya masalah apa pribadi dengan pasangan, kurang puas apa, kurang pas apa, kok rasanya iki dikit jodohku pura toh kok saiki kok aneh gitu. Mungkin ada perasaan gitu, atau ada sekadung wis menyerah jadi kayak cintanya sudah pudar kayak gitu, wis kayak gak ono setrome, mungkin kayak gitu ya. Dimanapun kita ada, usahakan api itu, dan karena kasih itu dari Tuhan, pasti Tuhan kasih gitu, pasti bisa. Kalau kita mengusahakan, pasti bisa. Dan Tuhan itu melakukan bagiannya kalau kita melakukan bagian kita. Melakukan bagian kita apa? Ya harus mengusahakan. Kamu tidak punya waktu, cari waktu gitu loh. Kamu tidak cuek, ya harus belajar tidak cuek gitu loh. Harus belajar peduli. Istrimu misalnya suka romantis, ya harus belajar. Semua itu diusahakan gitu loh. Nah, harus seperti itu. Jadi jangan harap true love itu datang otomatis. Semuanya itu harus diusahakan, dan percayalah buahnya itu baik sekali gitu loh. Buahnya baik sekali dan itu hard work. Jadi ya memangnya seperti itu. It's a hard work. Tapi
kalau kita sudah sampai ke titik itu, yaitu semuanya itu rasanya itu surga di bumi itu bisa dialami gitu. Asik.